balik lagi di Marbangot hari ini bareng sama gua Nino, ada Markus sama ini ada The one and only ya. partner in crime-nya si Markus yang disebut di video kemarin. Ada disebut namanya Manda nih, yang dibilang maling. Halo Nih, sobat. namanya Manda. Halo. Sobat miskinnya Markus dari SMP lu ya? Dari SMP gua. SMP. Ini dia Manda namanya. Apa kabar lu, Man? Alhamdulillah baik. Sibuk apa lu sekarang? Sibuk kerja masih alhamdulillah. Oke. WFH ya berarti ya. WFH lagi pandemi gini. Nah, ini si Manda ini temen gue main pas zaman kecil juga Iya. sebenarnya. Iya, dari SD malah. Dari SD. Oh, lu lebih kenal duluan berarti? Iya, gue duluan kenal sama dia. Jadi dia tuh dulu Manda nih gemuk banget Gun. Iya. Gendut banget sampai lu dulu bayangin main gundu jongkoknya begini. Segini doang udah nggak bisa lebih. Itu Manda dulu tuh. Udah makanya Aja inget iya, Manda tuh gini, main begini nyentil. Gini orang. Padahal udah deket tapi gak kena. Terus kadas gundunya ke sana. Asli itu Manda dulu tuh. Terus kelar SD gue udah nggak main lagi tuh sama daerah rumahnya dia tuh di Sawo. Beda circle. Gue ketemu lagi pas di SMP domain basket. Udah kurus banget anjir, gue bilang set man narkoba. Gue bilang anjir ini narkoba ini orangnya. Enggak lah, gua itu olahraga serius. Oh, emang serius olahraga tuh ya? Iya. Walaupun sekarang udah agak gedean lagi sih. Kangen sih badan-badan dulu ya. Marah sih SMP kurus banget. Gue lebih gede sekarang daripada Manda anjing. Nah, sebelum pada nanya-nanya kenapa mereka pada pakai baju yang sama, jadi mereka nih di SMP mereka nih seragamnya ini seragam basketnya mereka, tim basketnya mereka di SMP Murbay, di SMP 11 Depok. Lo itu kan kan lu selalu nyinggung lu dari dulu udah siangkat aqua nih. Ya kan, dari dulu berdua lu selalu rebutan nih, lu angkat gantian-gantian ya kan. Kenapa sih? Dari awal dulu deh Man, lu Man. Kenapa? Kita cerita aja dulu masalah dulu kita SMP. Gua kalau ngeliat dia pengen ketawa mulu dah. Gak bisa gue dari datang aja belum syuting aja gue nahan-nahan. Mukanya mau berubah-ubah. Parah. Jadi awalnya itu kan sebenarnya, gue cerita gue sama Nino juga awalnya tuh udah main basket dari SD. Iya. Dari SD. Nah Main jadi pas kita awal masuk SMP tuh, ya gue bukannya sombong ya, gue ngerasa tuh gue one step ahead daripada kalian lah. Iya. Gue ngerasa gue emang kayaknya gue kelas 1 tuh gue paling jago sendiri. Karena ya bukannya karena gue lebih jago gimana, karena gue lebih duluan aja main. Jadi ibaratnya tuh yang lu pada masih belajar dribble mah gue udah layap-layap kayak gitu kan. Terus gue ngeliat nih anak satu ada nih pelatih kan datang, kok pelatih di belakangnya ada bocah kecil satu. Siapa nih? Oh jago kali, gue kira pelatih yang anak bawa. streetball biasanya kalau Buset, kecil-kecil pakai headband. Pakai headband. Gayanya udah paling mantep, tapi sepatunya badminton. Kok gue bilang, baju basket, celana basket, anjing ini pasti punya abangnya nih, gue tahu nih keren. Baju Headband. Anjing sepatu badminton. Apa sih mereknya tuh? Ini Yonex. bukan. Play Power. Sepatu badminton. Gila udah blunder banget anjing dateng. Nah, udah tuh kita kan rame-rame kita bergelombol lah. Dia datang sendiri, gue kira dia paling jago, tapi gue ngira dia paling jago, tapi ada sedikit minus nih, ini sepatunya aneh. Kayaknya jago apa kagak ya? Gue jadi mikir jago apa enggaknya ya. Udah main, dia ternyata goblok anjing bocahnya. Gak bisa main. Kerjaannya cuma diomel-omelin abang, "Kos, yang bener, goblok lu." Kalau udah dikatain goblok, disuruh, "Kus, beli rokok, Kus." Gua kira jago, katanya cuma tukang beli rokok. Emang udah mental babu dari kecil, dari awal. Jadi pertemuan pertama gua sama Markus sih di situ. Tapi memang gua belum ngobrol akrab, belum yang kenalan. Terus yang gimana cerita gimana, cuma ketemu aja ngeliat ini orang goblok udah gitu aja. Nah, enggak tahu kalau Markus. Coba dari lo Kun, gimana Kun? Iya. Ya pokoknya benar kata Manda. Awalnya tuh gue kayak gitu. Kan karena abang gua kan N1-an nih dulu mah.
mau gaya-gaya anak streetball. Iya, model kolong-kolongin kayak gini bola udah keren banget rasanya, gue paling jago. Oke. Bola main ya kan, latihan tuh hari pertama. Gue diajakin kan kewet, man. Cewek. Oh iya, emang Sama ada abang cewek gua. lu dulu? Bukan ada cewek, iming-iming cewek. Lu ngapain main badminton ya? Kan bawa bapak nih. Oh Iya kan? Ngapain lu nggak ada freestyle yang lu tunjukin, paling kan lu Oke. backhand gua kan. Nggak ada menariknya. Awal-awal gua dari situ nih, diajak sama bang gua main basket. Gua sih nggak ngerti layup, sih nggak ngerti nge-shoot. Ya ngerti cuma kolong gini doang keren kayaknya. Begitu layup hancur-hancuran nih bola ke sono. Yang lain tuh yang penting mau kena papan lah. Gua mah nggak ada. Nggak kena papan nih bola ke sono. Bener awal-awal kayak gitu Amanda. Nah jadi ya setelah itu ya kita jalan lah biasa latihan. Tapi gue akuin sih Markus walaupun blow on ya awalnya waktu itu main dia gigi sih. Semangatnya sama gue tuh sama lah. Iya. Gak tau semangat mau jago pas semangat pengen kurus ya. Dulu gua kurus, lu belum man. Oh iya ya, lu udah kurus ya? Lu yang masih gendut Oh sebenarnya. iya, kalau gue sih motivasi awal gue pertama emang Pengen kurus. Gue pengen kurus ya, gue bukannya pengen jago. Karena emang latihan fisiknya gila kan kalau Wah basket. parah. Jadi memang kalau untuk di basket itu di info juga untuk pelatihnya itu Bang Saat yang kemarin di video lu kemarin ya. Itu ngetesnya itu yang serius apa enggak pasti hari pertama lu nggak bakal dikasih bola. Lu cuma disuruh lari doang. Lari apa ada yang namanya stelo itu kayak nahan setengah duduk lah ya, tapi nggak ada kursi, terus ngedrill. Ya gitu, lama-lama kan akhirnya berkurang. Akhirnya tinggal segitulah memang orang yang niat dan gue sama Markus tuh ada di situ. Ya udah akhirnya seiring berjalannya waktu kita latihan main. Nah, pas yang masalah sering-sering bawa aqua tuh ya, mau langsung ke sono tuh. Iya ini Boleh. ini man. Boleh. Itu udah SMA tapi. Enggak, SMA. Yang pertama nih. Oh, masih SMP. Sebelum dari awal aku, kita deket kenapa sih man? Nah, iya deketnya Lu dulu ingat deh, lu deketnya dulu. Lu deket sama gua? Gue berantem sama lu terus gue nangis. Enggak, bukan. Itu kita udah dekat emang. Itu udah dekat. Berantem. Emang lucu ya? Gue gak ngerasa lucu ya. Ayo kan. Enggak tapi kan kita udah dekat nih. Udah. Awal-awal gua deket sama lu, inget nggak man yang kita nonton basket di SMA? Abang-abangan basket. Rebel main, kita nonton. Gue tahu nih arahnya mau kemana nih. Itu awal deket dari situ, jalan-jalan sama anak-anak. Di situ dia ngebuka ceng-cengan sama gua. Ih, kok nih orang mulai ngecengin gue nih. Yang ngatain gua apalah, hitam dekil apa gitu. Terus gua dulu minusnya Amanda itu si baju bolong. Kaos tapi udah blender-blender akhirnya. Itu bahan cengan gua awal-awal gua deket dari situ. Ya, Markus tuh ngecekin gue dulu baju bolong-bolong. Terus juga anak-anak pada ngikutin. Tapi sebenarnya filosofinya baju bolong-bolong itu biar layupnya enteng, Kus. Anjing gak ada fungsi anjing. Kan adem, angin ada lubang. Ada airflow-nya. Biar nambah aerodinamika. Jadi ketika lo lari, badan lo gede, baju bolong tuh lebih kenceng larinya. Oh gitu. Bisa. Itu filosofinya begitu. Walaupun emang gue ngecek kok baju nggak ada yang bener ini di lemari. Ya, awal-awal pasti SMP man. Anjir, parah banget. Ya pokoknya sih awalnya gue sih sama anak-anak basket, sama Markus, sama yang lain, kayaknya nama pertemanan laki lah ya. Iya. Ya let it flow aja lah. Tahu-tahu udah deket, tahu-tahu udah ceng-cengan, tahu-tahu udah ada yang nangis aja. Kayak gue dicengin berantem sama dia nih sampai jam-jam waktu itu ya. Sekali tuh nangis, gue pulang. Gara-gara apaan sih lu berantem? Lupa Banyak ya. sebenarnya nih. Tapi ya gitu. Awalnya karena ceng-cengan. Tapi menurut gua nih, semakin lu pernah berantem sama itu orang, terus lu dekat lagi, itu Iya, makin makin rapet Iya. malah. lu semakin gak ada jarak sama itu orang. Semakin gak ada jarak. Percaya kalau gue. Kalau misalkan deket sama Markus juga, kalau bisa dibilang deket banget untuk ngomongin masalah hal-hal yang personal enggak juga sih. Enggak. Dekatnya lebih ke ya udah ayo main samper Kemana-mana bareng gitu. kata-katain Iya. udah gitu aja sih. Nah, awal si Aqua nih man. Enggak, awalnya tuh pokoknya lu. Awalnya emang gua benar. Tapi lu selalu ngajak gua. Man, ayo man. Iya. Man, ayo man, apa-apa ngajak gua. Karena dulu gini. Kus, beli rokok, disuruh abang. Kus, lu beli rokok, Kus. Kus, beli rokok, Kus. Siap, Bang. Udah siap, Bang. Man, ayo. Lah gua lagi nembak-nembak. Kus, beli rokok, siap, Bang. Ayo, man. Gitu aja terus tiap latihan. Akhirnya lah di situ gua jadi ya gobloknya gua juga kenapa gua mau ngikut ya. Kan gua bisa nolak. Apaan sih lu ngajak-ngajak gua? Ayo, Kus, gua ngikut aja. Kok gua ngikut aja ya? Ayo, Kus. Padahal mah ya namanya apa ya, gue heran dah anak-anak masih umur-umur segitu ya, mungkin anak sekarang juga kalau kemana-mana tuh kenapa harus ada temennya gitu. Iya Padahal, bener. Ke bawah tuh sampai gede. Gue juga kayak gitu. Nggak bisa gue sendiri. Asli. Gue harus ngajak temen. Makanya gue nggak tahu kenapa juga tuh harus kayak gitu emang. Iya makanya dari situlah awalnya
sebenarnya gue nggak tukang bawa kuah, dia tukang bawa kuah. Cuma karena dia nggak punya temen nih buat diajak, gue dong yang mau. Akhirnya ya udahlah. Kan kalau di turnamen bawa aku 2 adu, 1 dia, gue yang satunya lagi. Tapi kalau aku ada cuma 1 mah dia dong yang bawa. Tetep bang. Kasta lu masih lebih rendah. Rendah nih, emang gue rendah banget situ. Apalagi gue adenya langsung kan. Ya adenya langsung kan. Gue adenya langsung. Ade Bangsat langsung nih. Bangsat kan lebih luasa menyuruh ke adenya dong dibanding ke orang lain. Iya, Masih agak benar. Sungkan Dan lah. mungkin Meskipun itu dekat gitu. Mungkin itu Bangsat ngajak lu ya gunanya untuk itu memang dari awal ya. Iya. Cuma iming-imingin lu karena cewek biar lu Cewek. semangat. Harusnya tuh dulu open recruitment itu ada 2, pemain sama manajer. Markus manajer. Manajer. Jangan Ofisial lah, ofisial. Iya. Malah Jadi lu lebih mendalami ilmu-ilmu dalam mengangkat aqua. Bukan mendalami ilmu-ilmu bagaimana free throw yang baik, 3 point yang baik. Jadi lu harus mendalami ilmu, wah ini presisi aqua yang bagus ngangkatnya begini apa begini. biar nggak kecetit nih tangan gimana. Nah, harusnya gitu. Tapi man kalau inget-inget masa dulu kita SMP kan kita sih jarang main man. Jarang main apa nih? Maksudnya kira kita turnamen nih kan kita si nggak tampil kan. Maksudnya kita nggak tampil duluan nih. Di band sampai mati. Nggak di main-main. Maksudnya ketika udah jarak jauh kemungkinan kita baru main. Oke. Jalannya gitu kan. Itu lu merasa diri lu kayak nggak berguna nggak sih? Kalau gue pasti. Jadi kalau dari gue sih setiap orang yang mau latihan, apalagi kita latihan udah sama-sama capek lah. Kita anggaplah ada 10 orang. Iya. 10-10-nya latihan. Sama lah capeknya. Tapi ketika ada turnamen lu nggak main atau ibaratnya nggak terlalu ngasih impact lebih buat tim tuh pasti ada rasa anjing gue kepake nggak sih, gue berguna nggak sih. Benar. Cuma ya gue sih tetap bertahan ya, karena satu gue juga nggak terlalu cari yang gimana gue nggak mau yang jadi atlet bagus apa gimana. Gue lebih cari ke kegiatan positifnya kayak basket kan positif ya. Iya, olahraga. Terus juga teman-temannya juga asik-asik. Gue kalau nggak main sama mereka, gue main sama siapa? Kan ibaratnya udah gitu aja. Akhirnya ya gue di situ juga ya ada rasa anjing gue pengen keluar dari basket apa nggak berguna. Cuma gue nggak ambil itu. Akhirnya udahlah gue tetap main aja. Iya, penting masih seru-seruan lah ya. Nah cuma memang bedanya itu basket dulu sama zaman sekarang itu kayak kalau dulu turnamen itu sedikit. Jadi beda sama zaman sekarang, turnamen basket tuh banyak. Dan kita dulu turnamen basket itu modal sendiri. Misalkan zaman dulu biasanya turnamen itu pendaftaran 120.000 sampai 200 lah. Urunan. Itu kita urungan. Beda mungkin kalau sekarang mah sekolah udah full biayain. Iya. Jadi mungkin dari posisinya Bangsat juga untuk nyari turnamen, kalaupun banyak kan takut ke anak-anaknya nih buat pertandingannya. Karena untuk kompetitif yang benar itu menurut gue basket tuh gini, misalkan ada 10 orang. Proporsional yang bagus itu anggaplah 20 orang lah. Iya. Tim A, tim B. Misalkan tim A ikut turnamen yang ini, tim B ikut turnamen yang ini. Misalkan anggaplah gue pemain ke-11 lah. Gue yang gak jago-jago banget. Gue dikasih jam terbang buat di turnamen yang ini nih lu main gitu kan. Itu kan sebenarnya bisa naikin skill lah. Kadang kita jago di latihan belum tentu jago di turnamen. Iya, benar. Karena pressure-nya tuh lain, coy. Iya, benar. Jadi sebenarnya sih kayak gua sama Markus mungkin kurang jam terbang aja sih. Sebenarnya basicnya gua sama Markus tuh kalau diadu di latihan aja lah ya. Sama sekolah-sekolahan kita masih menang. Iya, benar. Gua masih. Tapi karena kita temennya si jago-jago juga ya, Man. Ya, sebenarnya ya lebih hebat lah dari kita dari segi fisik maupun teknik ya. Kita nggak dapat posisi. Iya. Jadi kan harusnya main itu ya semuanya kepake gitu. Jadi ketika misalkan 5 pemain main, Bangsat juga ada 5 cadangan, mungkin Bangsat ngeliatnya di kita ini belum siap. Karena kita memang nggak ada jam terbang. Iya Benar. Oke, tar lu. Nah, Man, gue pengen nanya lagi, Man. Mantap. Kalau gue kan awal kali basket itu karena cewek. Lu emang motivasi lu ikut basket itu emang bener-bener lu suka banget sama basket atau enggak? Gue suka banget sama basket sih. Jadi ya itu tadi yang gue bilang, gue main basket itu kan sama Nino dari SD tuh. SD. Pertama sih gue juga cuma diajak-ajak doang. Di Tanjung ya? Di Sawo. Oh iya, Sawo. Jadi waktu itu ada Abang Ucok lah namanya. Dia itu buka kayak apa namanya? kayak coaching klinik. Jadi, Serius? Ada. Jadi Ampering tuh bikin. Bang Ucok tuh dulu punya ring basket kecil lah buat ukuran anak-anak SD. Dia bikin, terus dia bikin latihannya. Memang sih ada bayarannya patungan lah. Ya kita juga oke lah. Ya. Jadi mungkin di situ awalnya gue ikut. Kan biasanya gue kalau sore-sore ke lapangan belakang main bola nih. Atau nggak main gundu. Tapi kok nih bocah-bocah pada gaya-gayaan, pada main basket. Iya.
Ya udahlah gue coba kan. Gue coba, terus gue pelajarin rules-rulesnya, ternyata wah ini olahraga cocok nih buat gue. Seru. Ya udah, ya gue abis itu di situ jatuh cinta sama basket lah. Makanya gue dari 2006 itu udah mulai ngikutin NBA malah. Jadi awalnya walaupun gue main gak terlalu itu, gue udah ngikutin NBA dari SD. Zamannya Dwayne Wade juara tuh, makanya gue ngefans banget sama Dwayne Wade Miami Heat juara kan. Udah, di situ main basket. Terus pas banget masuk SMP, ya itu wah ada ekskul basket nih, pas demonya juga keren kan. Dan kayaknya juga di sana nggak ada ekskul bola dah SMP kan. Gak ada, iya. Olahraga yang emang mencuat sendiri tuh yang ibaratnya di Basket, tengah lapangan main ya basket, volley mah di pinggir. Oke. Nah itu SMP tuh. Ya, jadi motivasi gue ya pertama gue suka olahraganya, yang kedua emang gue pengen kurus sih. Mau pengen kurus. Nah ini kan ngomongin basket nih. Ini nggak kayak sih agak sedikit kurang kalau nggak ada zona hitam nih. Nah, zona hitamnya. Zona hitam Emang ada lu zona hitamnya Ya, anjir. anak basket kita kan jahat semua. Si ganteng-ganteng Karena ada. orientasi pertamanya aja Kita nggak boleh nyebut merek ya. Iya, tapi orientasi. maksudnya secara umum lu kenakalan kita dulu nih. Orientasi awalnya karena lu udah diiming-imingin cewek. Pasti nggak jauh-jauh, gue tahu banget dari situ Kan kan. kenakalan kita yang tolol-tolol tuh waktu SMP. Gue jujur aja ya, SMP gue masih jelek sih. Jadi gue nggak ngerasa ada cewek anjir. Emang iya. Kenakalan tapi kan itu tuh. Yang mana ada sih? Enggak, tapi lu nggak kelang. Nggak kelang iya lu kan. Iya. Lu Bokep. putih anjir. Oh, astagfirullahaladzim, ya gue gitu. Nah, ceritain man, kasih tahu ke semua orang. Jadi waktu itu ada kejadian lah, ada satu teman kita di basket juga, ya sebut saja dia Roger lah. Roger. Dia ini anak tajir, pokoknya di antara kita semua dia paling kaya lah. Jadi kita tuh belum pegang HP lah, SMP. Ada sih yang pegang HP paling Asia, kayak gue HP Asia. Iya, dulu SMP Polik-polik lah. Ada satu teman kita yang HP-nya itu udah yang bagus sendiri tuh, Nokia apalah gue lupa tuh. Yang gelembung gitu loh. Bukan, itu bukan, itu 6600. Enggak, yang pertama banget. Oh, yang flip kameranya. Kamera flip. Iya. Express musik. Iya kan? Bukan Sony, Nokia yang flip bawah, kamera bawah. Nokia kan. Bukan, masih yang Symbian, masih Oh, jauh masih yang banget. jadul. Jadi yang kalau lu pada familiar sama aplikasi Seleki tuh. Seleki yang isinya tempat nyimpen. Ya, blue film lah ya. Iya. Udahlah, kita nonton di situ. Yang zaman dulu banget bangsat. Ya, padahal masih 3GP. Iya, emang. Ya udahlah, kita biasa kalau lagi nggak ada latihan nggak apa, ngumpul di rumah teman kita itu, kita rame-rame tuh nonton sampai ganti-gantian. Anjir, Manda bahkan dari zaman dulu masih gua main sama dia anjir, ke rumah Aldo apa enggak ke rumah Mergi. Oh iya, iya Kus, gua kalau sama Nino udah Udah duluan malah. Gila. Siang-siang lu bayangin. Jadi tuh gua ada terus si Gipong ya. Gipong, Mora. Pokoknya dia tapi di atas gua sendiri dia. Ya, gua udah nonton duluan. Iya. Jadi kalau sejarah pertama kali gua nonton Blue Film itu, anjing gua buka aib bangsa. Ya wajar aja ini cowok mah ya. Kali nggak ngebokep. Gua SD. Nih gua kalau flashback lagi lebih jauh lagi, pertama SD. Sama Nino waktu itu nggak ada. Lagi main sama anak rumah gua yang bahkan malam minggu. Biasa, polisi-polisian tuh udah hal yang wajib. Oh iya, setiap malam minggu polisi-polisian atau enggak galaksin. Iya. Gue ke belakang kan, kucuk. Zaman dulu belum ada HP lah ya, nggak ada WA, jalan aja udah. Atau ngumpul di rumah Cimong tuh di pos. Nah, pertama di rumah Cimong, tapi gue masih ke lapangan, kok sepi, anjing anak-anak pada kemana? Mencurigakan. Wah, jalan, tahu-tahu ada nongol satu temen gue lah, namanya Ergi. Mana lu? Lah kita kan main polisi-polisian. Enggak, udah ayo ikut gue. Lu ingat ya, kondisi masih gendut. Masih gendut. Ikut gitu, terus ngapain sih? Udah, pokoknya enak. Apaan sih enak? udah enak anjing. Pokoknya enak, apaan sih enak? Ada lah, terus ke rumah tetangga gue sih. Gue nggak mau nyebut nama lah kalau jangan. Ke rumah teman gue yang itu, naik ke atas. Wah, ada TV, DVD, dulu zaman DVD player. Iya benar. Gua kira paling mau nonton Finding Nemo atau enggak Shaolin Soccer. Iya, Shaolin Soccer. Apa enggak Smackdown dulu, zamannya masih Smackdown. Dulu siap-siap ya. Setel. Kok tahu-tahu ada 2 pinggul menyatu.
Dua pinggul menyatu kan, laki dan perempuan. Gue masih, ya anjir, itu pertama kali gue nonton gue bingung. Enggak sange. Enggak. Ya, masih SD, Bos. Belum. Masih SD. Gue lebih sange nonton Warkop daripada nonton itu. Oh iya benar. Iya benar. Gue nonton Warkop yang benar. Itu gue ngaceng tuh. kan di pantai kan. Itu lebih mengundang. Tapi pas gue nonton ini, apa ya? Kok ada pinggul ketemu pinggul nyatu? Kok bisa gitu? Gue mikirnya emang nggak ketahan apa gimana? Udahlah, gue ikutin alur nonton, terus semua hening. Pasti hening kalau nonton bokep. Karena zaman dulu karena di rumah teman gue itu ada adiknya dan keluarga lain, volumenya dikecilin dong, mungkin digedein, bisa rame atau se-RT kan. Udah gue cuma nonton video tanpa suara lah. Ada kali setengah jam, bengong gue. Kok ada bulunya ya? Iya kan? Lah kita kecil emang ada bulu? Iya. Nggak ada kan? Belum. Belum ada jemput kan? Iya. Belum ada. Kok ada bulunya ya? Ya udah tuh gue masih bingung nonton ya udah pulang udah lah pokoknya skip pulang nonton udah keringet dingin. Terngiang-ngiang enggak nih? Terngiang-ngiang. Terngiang ya? Asli lu ya nggak tahu anak-anak sekarang mungkin pertama kali nonton itu ya gue keringet dingin sih. Mungkin kayak batin lu tuh belum terima kali ya, belum siap untuk menerima gitu. Karena dulu kan kayak dunia internet gitu kan masih kayak abu. Iya, nggak ada internet. Iya, kita belum terlalu kenal banget. Iya. Nah akhirnya setelah gue semalam itu keringet dingin, gue sempet anjing gue nggak mau lagi nonton apaan sih. Tiba-tiba pas lagi besokannya, ayo. Karena masih penasaran. Ini orang kenapa doyan? Oke. Gue nih orang temen gue kenapa doyan banget sih nonton. Akhirnya pas gue nonton pakai suara baru wah enak aja. Ternyata ada suaranya enak. Gue kemarin kan nonton gak ada suaranya. Iya, nontonnya sekarang di HP. Temen gue udah punya HP. Itu yang belum temen SMP kita. Akhirnya skip lah. Jadi pas gue SMP itu gue nonton itu gue udah gak kaget. Cuma yang gue kaget itu aplikasinya itu bisa nyimpen di HP. Kan masih norak lah ya, masih bocah. Udahlah kita nonton rame-rame di situ. Ya setiap ke rumah dia pasti nonton lah. Pasti itu udah hal wajib tuh, udah kayak makan gitu. Siang-siang. Kalau ke rumah dia nggak nonton itu nggak. Ini SMP nih, rumahnya SMP. Oke. Kita yang SMP. Iya. Udah, nah nggak tahu kenapa tiba-tiba kok ada kasus tuh di sekolah kita. Ketahuan, dipanggil guru BK. Katanya nonton bokep, sampai dipanggil orang tua. Nah gue kaget dong, untung gue nggak ditarik. Ya mungkin mereka lagi nonton gue nggak ada kan. Oke. Apa gimana? Udah akhirnya sampai mereka dipanggil orang tua, ya udah masalah kelar gitu. Ya gue sih sempat mikir, anjing emang apa sih nonton bokep? Orang laki-laki ya. Iya. Laki. Ribet aja tuh guru-guru. Iya, kan penting nggak praktekin aja, orang cuma nonton. Kalau mau orang kita udah nonton, harusnya mereka edukasi. Iya. Itu sebenarnya hubungan antara perempuan dan laki-laki. Hubungan dewasa. Harusnya jadi seks edukasi. Kalian saatnya. Iya. Jangan malah kitanya malah ditekan sampai dipanggil orang tua, ya malu lah. Iya. Ya cuma sih gua nggak dipanggil. Alhamdulillah. Oh lu nggak kenal sih temannya? Nggak kenal gua. Ada teman-teman kita yang kurang beruntung. Terlalu breaks. Padahal gua juga nonton anjing, gua udah deg-degan anjing panggil orang tua, gua mau bilang apa sama mama gua kan. Malu cuy. Benar-benar. Ya malu karena kasusnya begitu. Malu nonton bokep anjing. Gitu sih. Ya kalau dari yang kasus kenakalan itu ya paling nonton bokep. Tapi ya adalah satu oknum yang dia lebih jalan dulu dibanding kita. Ngerti nggak lu? Kita masih sih nonton, tapi dia udah mempraktekkan. Ya. Gak usah sebut namanya. Gua ngerti. Jadi anjing aus gua ngomongin dulu. Anjing. Jadi adalah satu teman kita memang yang udah ya gue nggak tahu ya, mungkin ada ajaran-ajaran dari yang mana gue nggak tahu. Dewasanya duluan. Jadi ya mungkin kalau kayak orang-orang sekarang yang kaget lihat medsos sekarang anak SMP pacar-pacaran pelukan, terus ada yang SJW Twitter so suci. Anak SD zaman sekarang nggak ada yang bener, tai gue bilang. Zaman gue juga zaman udah dulu, ada. Karena nggak ke-expose aja. Nggak, dulu nggak ada Instagram. Iya, nggak ada Instagram, nggak kenal Twitter. Betul, makanya gue bilang anak-anak seumuran gue nih yang kelahiran 94 gitu.
ngehujat anak-anak bocah gitu yang pada ciuman di pamer di sosmed, ya lu juga mungkin 2 dari 10 teman kita ada yang itu di zaman kita. Di zaman dulu. Cuma bedanya kita nggak ada wadah untuk pamer. Iya. Coba dah dulu dari Pamernya Instagram. teman-teman sendiri doang kan paling. Coba zaman dulu dari Instagram. Iya. Gue juga paling gitu. Wih, keciuman nih. Iya. Cuma ya karena dulu nggak ada, ya ada lah satu teman kita yang memang kenakalan itu udah, wah, gue jadi ngiri, pengen man. Anjing, gue dulu nggak ganteng sih ya. Iya. Untuk SMA gantengan dikit. Ini kalau kau nonton video ini kau masih tahu. Jadi ya gue sempet yang nemenin lah. Itu. Bang. Gue ingat ada teman gue satu, sebut aja bule lah. Teman kita bule. Ini bule benar bule enggak? Iya. Sebut aja bule. Iya. Gue bertiga nih, temen gue yang hebat ini, gue sama si bule. Niatnya mau ke rumah teman gue itu main PS. Iming-iming. Main PS kan. Temenin gue yuk ke rumah cewek gue. Kok jadi keluar? Yaudah. Gue sih sama teman gue si bule, gue udah ngerti, ini mah mau pacaran. Nah. Ya kalau pas sekarang mau excel lah. Iya. Udah, kita jalan. Terus tiba-tiba lagi di depan rumahnya, gue dikasih duit tuh 20.000, suruh habisin. Gila. Ini gue kasih duit nih 20.000, habisin dah, mau jajanin apaan terserah. Wah 20.000, gue dulu makan bakso aja kagak habis, bakso masih 3.000. Masih 3.000. Gue sama bule, kita udah makan bakso ya udah kenyang, makan apa lagi ya? Makan es buah, yaudah es buah pesen es buah. Itu masih ada sisa ceban aja, tapi kita udah keburu kenyang, akhirnya kita balik lagi udah kelar tuh. Udah habis itu kita pulang, udah dia pulang, gue pulang. Gue nggak ngeliat lah itu mereka ngapain di dalam. Berarti lu juga dulu pernah digituin ya? Kan gue juga dulu pernah, tapi tandem gue si sebut aja si bule itu. Oh gitu. Sama juga sama dia, Mas. Dikasih duit lu? Iming-iming main PS. Iming-iming PS. Jadi itu ngerti kan, sejaga pintu, nggak boleh masuk gerbang lu, gerbang pertemuan. Spion, jadi spion. Kita gini kan di depan pintu nih, wah jaga. Kiri. Tiba-tiba ya itu 20.000 itu. Nominalnya sama man. Sama. Dan itu suruhnya bener, beli makanan. Oh iya. Sama buat percis. jajan gitu. Iya, lu jajan aja kus ke depan. Suruh habisin. Dan besokannya cerita lagi itu. Sama man. Wah. Berarti anak-anak zaman dulu tuh sebenarnya udah pada pinter-pinter ya. Apalagi teman kita yang satu itu, otaknya jalan banget cuy. Rumah kosong dikit, sikat langsung. Bapak ibu kerja, anjir. Ya makanya sih gue yang ngeliat anak sekarang kayak gitu mah gue nggak kaget. Gue juga dulu sebenarnya nggak gitu tapi pengen kayak gitu. Cuma belum ada kesempatan aja. Gitu. Cuma sebenarnya nggak boleh lah, kita harus ngajarin yang 17 plus lah. 17 plus. Tapi sekarang 21 plus bahkan. Iya. Enggak 17 plus lagi. Karena umur 17 masih SMA anjir, SMA akhir. Ya harusnya ketika lu udah punya KTP lalu boleh ngapain untuk melakukan hal itu lah, tapi ya alkohol kayaknya masih 21 ya. Alkohol masih 21. Ya paling itu sih kalau ngomongin SMP zona hitam ya yang bahasa lu pada nih. Karena gue jujur SMP mah gue pacaran udah belum sih man? Lu lupa? Gue lupa beneran, gue lupa kali ini. Tapi lu udah belum? Gue pertama kali nembak cewek itu SMP dan dia yang nemenin gue. Asik. Hah? Siapa anjing? Lupa. Kita gak usah sebut nama ya. Enggak. Sebut saja. Oh iya. Itu udah nama. Gue trigger dikit inget deh. Oh iya man, iya gue inget tuh baru tuh. Iya kan. Gue pertama kali nembak cewek itu SMP. Ya suka-sukaan sih pernah, cuma nggak pernah yang sampai nembak berani ya. Itu gue beraninya sama ditemenin sama Markus. Ingat gak sih lo yang kan waktu itu kan mantan gue itu kan anak paskibra. Kita kan latihannya kan kalau basket Sabtu selesai latihan paskibra masuk. Iya. Kan gue bilang sama lu, Kus, temenin gue Kus. Ngapain lu? Biasa. Dulu temenin gue ya. Nah dia yang nemenin gue. Iya gue itu ingat. Terus akhirnya gue ngobrol lah sama si cewek itu, ngobrol. Terus dia juga ngeliatin, wah lama banget sih. Oh iya. Gue ingat baru. Nah baru inget tuh. Ya udah di situ lah gue pertama kali pacaran. Oh iya. Lu gempros tuh. Gempros apaan? Gempros aja lu. Gak ada tempat. Emang break. Gempros. Gak ada tempat aja. Iya enggak lah. Gue kalau ada tempat juga gak mungkin lah. Gak mungkin tuh ya. Gue keringet dingin gue pasti. Malu. Lu ngobrol ini gue keringet dingin ya. Wah.
Ya itu gue pacaran ya udah kayak gitu sih paling pertama kalinya itu juga nggak lama, masih SMP lah, nggak jelas pacarannya. Cinta-cinta monyet. Tapi lu dia nih, gue dulu cerita hitam nih ini SMP. Coba. Kalau Manda ingat dulu, gue dulu pernah pacaran SMP nih. Oke. Lu laku emang SMP? Gila. Apa? Kecambah. Yang segini ya. Karena kecil orangnya nih. Ceweknya segini. Tapi bukan itu pacar gue. Lu ingat gak sih kalau lu ingat dulu, gue pernah pacaran virtual. Anjing. Jadi belum ketemu nih. Oke. Oh gue ingat. Iya, lu inget kan? Lu cerita dah. Nah, gue pengen pacaran nih. Gue kan si sombong kan. Tapi sombongnya masih Manda doang. Oke. Manda and the gang yang kurang dah. Ibaratnya sama setaranya. Gue pacaran nih, gini. Lama nih, nggak pernah ketemu. Gue sebenarnya tahu orangnya, man. Gue tahu. Lu Oh iya. itu, gue tahu sebenarnya orangnya, tapi gue mancing untuk ketemuan. Ingat gak lu? Iya, Sampai ingat. sini. Iya. Akhirnya gue pengen ketemuan nih. Nah, Gue pengen ketemuan. Gue penasaran nih, gue tahu suara ini suara dia. oke. Tapi gue pengen, udah deh, gue coba pastiin dulu. Gue pengen ajak ketemu. Nah, kan gue suruh lu, weh ikut gue lu, nanti gampang, biaya. Kita ke Margo City. Dia pasti ngajaknya gue dah apa? Iya bener-bener. Lu ngapa sih ngajak gue mulu? Karena receh. Emang adanya lu doang kali, Bang. Iya, dan deket banget gua, Iya. Manda, nggak ada jarak. Enggak deket aja. Emang lu aja ngajak gue mulu. Anjing gue Berarti emang dia nggak punya temen. Iya. Gua ajak Manda. Nah, yuk hari Sabtu nanti gua pengen ketemuan. Ayo ikut gue yuk ke Margo. Gua nggak ada duit kus, udah santai. Gua gitu kan, ntar cewek gua santai aja. Ongkos-ongkos mah gampang. Lu tau gak nih, begitu hari Sabtu paginya nih, sutup gua. Manda nanya sore hari, Jadi nggak? jadi nggak kus? Putus gua mah. Anjing hitam banget. Wah, malu banget gua. Gua dulu SMP gak pernah pacar gua. Nggak punya pacar. Itu gue sebenarnya pengen ngatain kan, ngecengin, cuma gue tau lah rasanya putusin tuh nggak enak. Nggak enak. Di situ lah gue kayaknya ini nggak bisa buat bercanda deh. Iya. Kasian. Gue tuh nahan sih sebenarnya, gue ikat. Anjing gue pengen ngatain tapi kok gue kasian. Dia nggak punya pacarnya udah kasian mukanya. Gimana pas punya pacar mau ngajak ketemu diputusin nih? Alasannya keluarga. Gua nggak dibolehin sama orang tua gua ketahuan pacaran. Iya. Kalau gue sih waktu itu nangkepnya apa? Kan sorry man nggak jadi gue putus. Wah jelek sih lu. Takut tensin dibawa ke mall. Udah jelek nggak punya duit lagi. Sebenarnya alasannya satu, lu jelek udah. Iya, lu jelek. Karena gini, pacaran masa remaja itu bukan ngelihat kaya apa miskin, Iya, ganteng apa jelek, bener. Ya itu Beda. mungkin alasannya. Gue soalnya pernah juga SMP diputusin gara-gara dia alasannya mau ujian. Betul, Ya mungkin bahasa halus dari lu jelek gue mah. ya sebenarnya mah alasan gua nggak boleh ketahuan pacaran. Dia mah pengen pacaran. Pengen pacaran cuma lu sama yang aja. ganteng. Iya, itu makanya bahasa makanya gue halusnya. jujur aja, gue SMP tuh nggak yang gaya-gayaan petatang peteneng kus, karena gue sadar diri, Iya, gue tuh nggak seganteng teman-teman gue yang lain waktu SMP ya. Makanya pas gue lagi nembak si itu, gue sebenarnya gemeteran setengah mampus, makanya gue lama kan. Ini si Doski udah pacaran dulu sama temen kita atau Udah, pacaran dulu sutup baru lu? iya. Oh itu. Iya. Jadi habis dari Bekas. teman kita juga, ya udah. Pelarian berarti lu. Ya mungkin gue pelarian juga. Orang cuma seminggu. Lanjut ke SMA nih, SMA. SMA. Ben. Oke. Kalau Lu kalau SMA kan lu tetap bareng nih. Bareng terus lu satu tim basket lagi kan sama Bang Saat lagi kan. Tapi nggak jauh kita mah. Nah, ini gue kasih tahu. Hmm. SMA itu gue sama Markus nggak terlalu deket. Ya, Oh malah jadi jauh. Jauh. Sebenarnya karena gue nggak ngerti ya. Mungkin sih kalau gue nyadarnya, kalau gue jujur aja nih, kan gue punya kaca lah ya di rumah ya. Kok gue ngerasa SMA gue agak gantengan dikit ya. Tapi teman gue gini jelek aja. Gak ada perubahan. Gak ada progres maju. Makanya gue jauh deh. Takutnya lu jadi downgrade lagi. Gue ngerasa SMA tuh kayak gue gantengan dikit lah, dikit ya, nggak banyak. Tapi temen gue kok yang ini gini-gini aja. Iya, gak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Gue nggak mau temenan sama dia. Iya. Kok hidup gue jadi mundur.
Enggak, itu bercanda sih sebenarnya. Kalau SMA itu kita udah ketemu teman baru lah ya. Jadi SMA kita ketemu orang dari luar kan. Circle baru, apa-apa baru. Jadi sebenarnya ngejauhnya itu karena memang kondisi aja sih. Kayak Markus waktu itu ngambil IPA, gue IPS. Udah gue mana-mana IPS, di mana-mana IPA. Terus juga kan basket di SMA itu yang nggak terlalu seaktif yang di SMP. Iya. Karena ada kebagi 2 tim juga kan. Karena sempat kebagi 2 tim, ya udahlah. Akhirnya ya sama Markus nggak yang sedekat SMP. Jadi udah dia punya dunianya dia, gue punya dunia gue. Iya. Cuma ya gitu. Eksis lu, Man. Ya gue ganteng emang SMA. Kalau lu kan Lu jelek. Emang gue gak pernah lihat dia di SMA. Dia Gak eksis tahu. nih. Iya, lu emang gak pernah keluar kelas kan kalau dulu SMA. Bercanda. Enggak, tapi benar. Gue ngeri disiram air. Gak apa, hina aja dia mah. Tapi benar, lu SMA itu dia emang gua ngejauh sama dia, gua ngerasa ya kalau gua nih karena pergaulan dia udah semakin naik. Oke. Nih, dan Lu gue gak ada gitu progres. aja. Dan gue tetap yang si receh, ngerti gak? Iya. Nah, kalau dia kan udah si high tuh, udah mulai bergaul sama, ya lu udah mulai nongkrong di kantin kan? Ya circle pertemanan perempuan gue akhirnya di situ nambah. Nambah. Ketika SMA ya nggak kayak SMP. Nah, gue SMA kelam. SMP gue bisa bergajal berjijul. Padahal ya kalau di dalam perjalanan hidup tuh harusnya SMA makin jadi kan ya. Harusnya ya. Harusnya kan lu makin eksis ke apakah ini mundur kehidupan. Mungkin lu kurang motivasi kan. Iya, lu kurang motivasi. Harusnya tuh SMA ketika lu masuk gerbang SMA anjing gue mau ganteng, gue mau ganteng. Iya. Gitu. Gue udah bilang di diri gue, Man. Gue pengen ganteng, setampan-tampan gue. Kan lu tahu sendiri awal kali masuk itu gue bancengan gue di depan, gue dipanggil. Siapa sih Markus? Lu yang teriak-teriak si Markus. Teriak-teriak Markus. Dia kan lagi ini ngumpul-ngumpulin mahasiswa mos. Iya, mos. Kumpulin satu ruangan dulu atas tuh, pojok atas. Oke. Kumpulin kan semua itu bisa dibuka tuh. Dibuka. Nah, gue masih nongkrong-nongkrong sama anak basket ini nih. Teriak-teriak lah Doski. Siapa nih yang paling maju ke depan? Markus. Nah, dari situ nggak ganteng lagi gue, bacengan. Gitu. Tapi menurut gue ya, gue itu berubah nggak terlalu dekat sama dia karena lu udah mulai kenal band, Man. Lu ngeband lu. Ya gue ngeband dari SMP. Kalau gue cerita. Tapi SMA lu udah. Gue cerita masalah ngeband itu gue dari SMP. Cuma memang di SMA itu fasilitasnya lebih ada, lebih ke manggungnya lebih enak lah daripada zaman SMP kan. Ya kalau dibilang ya itu tadi, gue udah punya dunia gue, Markus udah punya dunianya sendiri. Iya, terus udah beda. Ya gue kalau dekat sama Markus pasti ngomonginnya basket lah, titik. Ya mungkin adalah kayak dia cerita masalah cewek ada, ya sama lah gue juga. Dia kelam juga kan SMA ya kalau soal cewek. Nah, enggak, gue kalau ngeliat Markus sih sebenarnya lebih ke jarang main aja sih. Sebenarnya kalau mau eksis itu intinya lu mau main aja, nggak harus lu ganteng atau jelek. Banyak teman-teman kita di SMA emang harus nongkrong. Enggak, angkatanku pasti ada lah teman kita ya, nggak usah ngomong ganteng lah, biasa aja tapi eksis. Iya benar. Kalau lu udah jelek nggak ada motivasi, terus nggak punya percaya diri, ya udah kelam aja. Anjing, gak ada fungsi anjing. Jadi itu sih kalau gue nangkapnya gitu, Kus. Lu kurang mau main aja. Bener. Makanya lu gak eksis. Salah lu, jalan lu main Dota aja terus. Anjir. Tapi lu SMA pacaran sih? Gue gak tahu lu. Karena gue gak terlalu deket sama dia nih. Gue gak tahu siapa cewek dia, cewek dia. Nah, gue gak pernah cerita, dia gak pernah cerita ke gue. Gue kalau SMA itu pacaran ada beberapa pacaran gue berapa kali. Cuma waktu zaman SMA itu ya gue ngerasa gue paling top-topnya itu ketika gue SMA ya. Dari segi badan gak segede sekarang, muka udah mulai berubah lah, jadi kayak bersihan. Gue juga nggak tahu tuh, padahal gue cuma beli sabun muka doang aja tuh, padahal tuh udah sabun muka jadi ganteng aja. Kalau sekarang skincare mah, dulu sabun muka doang. Sabun mukanya udah bersih, ya udah di situ gue juga bukan orang yang suka tebar-tebar pesona apa gimana lah. Tahu-tahu ada aja gitu, zaman-zaman dulu BBM kan, ada aja cewek gitu. Cool aja, tahu-tahu ada sendiri yang naksir ya, suka-sukaan lah biasa. Udah akhirnya gue sih pacaran nggak terlalu banyak, cuma 2 kali lah, 2 kali pacaran sama SMA, tapi ya gitu ya. Dekat sama adik kelas, dekat sama teman-teman cewek ya banyak gitu. Lu gebres? Enggak, Kus. Cuma gebras mulu. Nih otaknya
nih masa kecil kurang gebres. Masa kecil kurang gebres. Nah, Bukan kurang gebres, bahagia. gebres. Bahagia mah bahagia tapi kurang gebres aja. Jujur emang lo gebres gak ada. Nggak gini, ini gue lurusin nih. Kan gue bilang tadi ya, gue tuh dari segi fisik ada peningkatan ketika SMA, tapi Oke. dari segi ekonomi nggak ada peningkatan. Iya. Gitu-gitu aja. Tetep kere gue dulu, jadi motor gue nggak punya. Apalagi rumah tempat kosong. Ibaratnya kalau gue pun punya pacar, gue mau ngajak kemana? Ya udah, gue nggak yang ngapa-ngapain sih. Pacaran tuh gue masih sehat lah. Cuma ya belajar Benar, gua biologi apa belajar sejarah mungkin kan. iya. Belajar sejarah kalau di rumah lagi kosong. Jadi kalau SMA itu gue masih sehat lah. Gue nggak ngerokok juga SMA. Karena gue masih ngejaga badan sama fisik sih. Iya. Jadi kalau SMA gebras-gebras mah gue nggak ada kus, cuma gebras-gebras mulu. Nggak, semua nggak ada. Tapi Ada sih. cerita lagi. Pencitraan. Pencitraan. Siapa mas Ada sih orang Kopassus. Ada orang Kopassus. Mantan gue anak Cakbun dulu. Sekarang orangnya udah married. Siapa anjing? Anak Cakbun. Tajir melintir siapa? Cakep sih nggak terlalu cakep gimana lah, cuma tajir. Tajir. Itu gue dijodohin sama abang lu. Sebut saja Gila. L, sebut saja Abang L. lu aja udah hopeless sama lu. Makanya ngejodohin ke Panda. Iya, abang lu aja kagak pernah nawarin cewek ke lu kan? Abang lu sendiri aja udah Itu gue dijodohin sama pesimis abang aja. lu. Iya. Ya udah gue pacaran lah. Udah paling gue nakal sama dia doang. Berarti pernah dong gebres. Gebres ini gimana sih? Tar dulu lah. Gebres itu begini. Enggak ngapain begini. Apa deh. begini? Ya kalau Apa- begini doang enggak mungkin. Apa begini? Ya apa kayak gitu. Kagak lah. Nyanyi. Atas. Bagian atas. Anjing. Nanyanya begini kan. Lu ngaceng lu ya? Lu mau ngaceng lu udah kecil. Anjing. Goblok. Jadi penasaran banget anjing. Lu petis udah kan cerita lu. Ini petis Iya. udah kan cerita. Habis ntar nyampe rumah gini. Enggak ada anjing kan lagi. Tadi kan kalau dia bilang gua enggak pernah gua profesi SMA. Enggak ada sih. sih. Lu pencitraan lu anjing. Aduh, goblok. Enggak udah cuma itu doang. Kalau Udah. sakit perut gua anjing. Sebatas kissing aja. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Kalau lu bilang itu cuma gini doang enggak mungkin. Udah. Sampai ragu anjing. Aduh, goblok. Ini gue jujur, gue beneran. Gue nakal tuh kuliah ke atas sudah. Karena gue tuh dulu nggak punya duit. Nakal itu butuh duit, cuy. Bener, gue nggak bohong nih sama lu. Udah itu doang, Kus. Iya benar, nakal butuh duit, butuh tempat. Butuh tempat. Iya, lu mau nakal-nakal gimana? Dan nggak juga? mungkin juga SMA tuh masa cekin anjing. Ini kan nggak mungkin juga. Dari mana anjing? Kecuali lu SMA sewa. tuh paling ngandelin rumah kosong aja. Iya, rumah lagi Nah, kosong. kebetulan rumah mantan gue kosong mulu sih tuh. Lu gebres. Malah bunuh diri. Malah bunuh diri. Tahan banget anjing. Udah tahu anjing. Tapi ada cerita kelam lagi nih. Mana apa tuh? Astagfirullahaladzim. Bongkar aib. Bongkar aib. Gue selalu ngomong ke orang. Man, lu dulu gue gak tau bener atau enggak ya. Lu pernah deketin mantan gue ya? Mantan lu yang mana, Kus? Siapa lagi mantan gue SMA bangsat? Gue emang seneng deketin mantan teman sih. Anjing. Lalu tanya sama anak-anak. Nggak, bercanda, Kus. Yang mana sih? Siapa lagi mantan gue? Sebut. Ntar namanya disensor. Satu kelas sama lu. Lah, Di IPS. Kelas berapa? Kelas 2. Yang sekarang jadi guru bukan? Iya. Iya. Oh, itu dia naksir gua duluan. Wah. Lah? Berarti gue tuh di iniin Lah, dong. Emang lu Enggak, berarti Itu enggak. pahit banget. Gue tahu ceritanya. Oke, gimana nih? Lu bongkar. Makanya pas lagi jadian sama lu, gue cuma ketawa-tawa doang. Ya, ini dia dulu naksir gua awalnya kelas 1. Kelas 1 ya. Itu sampai ke kelas-kelas gua minta nomor gua. Serius, padahal gua kelas 1 gua belum ngerasa ganteng ya. Kalau sekarang juga enggak sih. Ya udah,
Terus juga ya dia katanya sih suka naksir, ya udah. Terus tapi nggak sampai chat-chatan. Gue juga nggak. Waktu itu gue lagi suka sama orang lain juga kelas 1. Jadi ya udah nggak jadi. Oh berarti pelampiasannya pacaran sama lo. Nah kelas 2 sekelas. Tapi dianya udah biasa aja sama gue juga udah biasa aja sama dia. Terus lu bisa denger gue deketin sama si itu cewek gimana ceritanya? Pas gue tutup, dia cerita. Lah kok gitu? Iya. Makanya gue tanya bener nggak? Pas gue tutup. Gue abis ini mau dipukul kan? Enggak, man, astaga anjing. Sepentolan itu gua. Dia ngundang gue kesini Iya emang nanya itu. Udah mendem dari dulu kayaknya. Bener nggak, man? Makanya lu dibilang maling kan ya itu kali kan. Nih, tar dulu dah. Lu kan putus kelas berapa sih? Kelas 2 ya? Kelas 2 gue putus. Nah dia cerita kalau ini gimana? Mana deketin aku? Iya kan nih, gua nggak nih lurus dulu aja. Gue nggak inget terus, sumpah. Oh, tapi emang lu nggak ada di situ ya kelas 2? Karena jujur gue zaman dulu emang gue iseng aja suka ngechatin. Oh gitu sebenarnya. Mukanya Bukan, maksudnya tuh gue zaman dulu suka ngechatin siapa aja, bukan cuma mantan lo itu aja. Ya mungkin waktu itu lagi broadcast kan, hai gitu. Broadcastnya hai. Yang nyangkut dia kali, Iya. gue nggak tahu, gue nggak ingat. Ya kalau dia putusnya gara-gara lu mah alasan aja, balik lagi ke 1. Lu jelek kali. Iya. Halusnya gitu. Canda sih, Gak canda. apa-apa aja. Gue ngerinya nggak bisa pulang kali Iya, dari gang ini. halusnya Gang angker. halusnya begitu mungkin karena lu jelek. Nah, Oh jadi lu mau klarifikasi itu? Enggak. banyak sebenarnya. Enggak. Enggak, maksud gue kalau yang Gua nggak klarifikasi, tapi nyantol aja gitu. Kita nggak ada skrip, Jadi nggak ada bahas-bahas apa. zaman Ngebahas dulu doang, aja. ada di otak gua kayak gitu. Selalu ada bahan. ya mungkin sih gue dulu pernah ngechat kali gue lupa. Ya, Terus tapi dia nangkapnya beda kali. dia nangkapnya Oke. beda dan dia kelas 1 pernah naksir sama gue. Ya mungkin karena dulunya Karena nggak naksir dapet sama lu, dia, iya. turun ke gua. Turun ke lu. Turun grade Nah, ini gitu. ada 1 step di bawahnya kali ini dapet. Bener Ya, dapet mungkin ya. taunya. Mungkin. Jadi gue nggak deketin Kos. Oh gitu. Jadi jangan salah paham. Enggak anjing. Kai. Nah, ini mah semakin kita apa ya, kalau dulu SMA tuh biasanya tuh gue udah tahu bakal pecah nih. Semakin jarang nongkrong. Gua pun gitu. Iya, karena udah pecah kan. Kuliah itu kita udah nggak bisa kayak SMA nyari sekolah Bener, yang sama. karena ketemu circle baru. Nah. Kecuali lo satu kampus. Nah, itu lu gimana, Man? Kayak lu ya lu tau lah, kita tuh 6 tahun lu sama-sama terus. Iya. Nah, lu ketika lu itu kuliah benar-benar putus gak sih kita? Hampir putus lah itu bener ya? Ya putus apa namanya? Tongkrongan? Putus tongkrongan ya. Nah. Pasti karena kuliah itu kan beda ya kayak sekolah ya. Beda. Kuliah 1 pasti jarak dari rumah ke kampus aja udah beda. Terus Karena nggak ada kampus dalam komplek. Betul. Dan kedua, kegiatan perkuliahan itu waktunya memakan banyak ya, banyak waktu. Jadi ya boro-boro kita ketemu. Benar. Jangankan lu dah, gua aja sama ada teman kita lah, Rian, anak SMA. Oh iya. Lah gua kelas 2 sekelas, kelas 3 sekelas. Satu kampus bareng, satu gedung. Main aja kagak. Main enggak. Oh iya. Satu gedung loh. Cuma beda lantai doang. Dia udah main sama dia, gua main sama anak-anak gua. Iya. Apalagi lu gitu yang udah beda Beda lagi, kampus, ya. beda circle. pasti. Kalau masalah circle udah berubah. Tapi lu hubungan sama teman-teman lain tetap masih jalan, apa ada grup lu? Ya gue sih masih ada yang biasa lah main sama anak-anak teman kita lah dari Iya. SMP SMA. Cuma ada lagi lah beberapa nambah yang baru yang ketemunya pas sudah gede gini ada. Ya udah paling mainnya sama mereka aja. Iya. Kalau lu kan sombong orang yang nggak pernah diajak mau main. Bukan sombong. Lu nggak pernah ngumpul berarti sama mereka Sombong berdua? banget. Enggak, sebenarnya dari SMP gue emang paling jarang nongkrong nih. Karena gue kayak gue lebih senang di rumah kalau apalagi kalau udah malam ya. Mereka tuh sering nongkrong malam dari SMP SMA tuh. Sering nongkrong malam di depan rumah gali. Gue tuh orangnya tuh di rumahan. Iya. Enggak, yang gue kesel juga yang tadi gue sempat cerita yang gue sempet nengokin ponakan dia nih. Oh iya, nggak mau turun. Iya, gue udah ke rumahnya dia loh, ke rumah dia. Membrangs Emang lu. sih bukan mau ketemu sama dia, mau ketemu sama ponakannya lah nengok. Tapi kok nih bocah nggak mau turun, sombong Iya. banget. Gue sempat mikir anjing, orang nggak mau main sama kita kali ya. Kayak kita rendah banget. Udah. Bukan rendah, Enggak. ketinggian gue yang rendah. Udah naik kelas. Kagak no, gue mikir gini. Anjing Markus nggak mau main sama gue lagi, mungkin dia sekarang udah kaya kali. Udah Ya. kaya Pas ketemu kayaknya. sekarang anjing masih gini-gini aja. Nambahnya dikit banget. Gue kira udah kaya ya kalau main ya. Anjing. Ketemu mau gini-gini aja. Brengsek emang. Terus gimana abis itu apaan lagi lu pernah ada
pisah kelamaban lagi lu berdua? Sebenarnya gue sih lebih sering ribut sama dia, beneran. Nah, gue nggak akur sama dia. Beberapa kali gue tuh nggak sehat gitu loh, ceng-cengannya kita nggak sehat. Nggak sehatnya gimana nih? Jadi gini, baper-baperan nih. Jadi saat itu kan emosi lagi naik turun bos, lagi naik turun. Nggak cuma gue sama dia, banyak juga. Gue ke teman gue yang lain ke Gali atau lu ke Gali, kan kita sering kadang-kadang sering slack. Iya. Tapi ya sehari doang, gitu ibaratnya. Kayak Manda dulu gue cerita kelam yang kocak nih. Jadi gini dulu, gue nongkrong sama Manda di rumahnya temen gue ini yang orang kaya Gali kan. Nih, tiba-tiba gue nggak tahu ini cerita gimana. Gue lagi main PS soalnya. Tiba-tiba Manda gini, bantal dia gini. Ini gak gue nggak ada nih, tapi yang bener nih, yang bener. Manda kayak gini nih. Gue nggak tahu tuh. Man, main kan lagi main nih, lagi main PS. Gantian man. Tiba-tiba man, gitu kan. Wah, lu kenapa man? Bangsat lu gal, gitu kan nangis Manda nih. Karena main ceng-cengan kan. Gue nggak tahu itu dia dicengin malah gue nggak tahu. Tiba-tiba dia nangis, tiba-tiba ngomong, bangsat lu gal. Nah, gue iming-iming nih. Man, udah man, jangan marah-marah nih man. Ini ada mie nugget, kagak jadi. Dapat makanan. Goblok anjing. Bener, kita tuh konflik tuh masih ada nih. Tongkrongan kita sendiri pasti. Gue juga ada. Jadi gini, gue tuh masa kecil gue memang mungkin kayak gitu ya. Jadi kalau gue pelajarin psikologinya tuh, gue tuh sebenarnya orangnya cinta damai. Iya man. Jadi ketika ada orang yang ngata-ngatain gue, daripada gue ngajakin berantem terus kita nggak temenan, mendingan gue nangis aja, kan kelar. Iya benar man. Kayak lu udah berdua berantem nih, gue nggak tuh berantem, gue nggak ada tenaga buat misalnya, gue nangis aja, ntar juga lu berhenti. Iya. Kayak gitu. Jadi dia tuh gue baik hati orang. Iya. Tapi benar. Padahal mah kagak. Manda itu tipikal orang yang nangis nih, kalau marah dia nangis. Gitu. Jadi kita ngerasa kayak menang. Dia ngelampiasin emosinya dengan nangis. Nggak pernah mukul, nggak pernah Manda tuh. Jadi kalau lagi marah nih cencengan nih, dia marah. Karena sama temen. Iya. Dia nggak bisa susah emang kalau beda ya kalau sama orang lain ya. Kalau sama temen ya kan gue mau keep itu jadi biar nggak putus. Iya, sebenarnya nggak enak jadi ribut-ribut sebenarnya. Gitu. Dia tuh mas dulu sering nangis. Adalah ceng-cengan kita dulu masa muda lah. Bangsat lu paling seneng lu emang lu ngecengin gue anjing. Sebenarnya bukan dari gua. Untung gue SMA naik tripod. Bukan gini loh Nin, ketika lu ada temen buat timpalan selain diri lu sendiri. Misalnya gua nih sering cengin juga. Iya. Tapi gua punya timpalan satu orang lagi yang bisa gua cengin. Manda. Gua lempar ke situ. Nah, kan ada yang ganteng-ganteng yang nggak pernah dicengin tuh. Iya. Nah, itu juga dia bantuin gua karena gua lebih lucu kan. Lu tahu gua kan. Bukan lebih lucu, lebih bacot. Suara lu lebih gede aja. Iya. Kalau suara gue lebih gede, lu yang dibantai. Suaranya gede banget. Batak. Nah, jadi gue seenggaknya membakar nih. Langsung timbang Manda tak. Cengin nangis. Tapi emang Manda itu tipikal orang yang nggak pernah. Lu ribut, cocok-cocokan nggak pernah. Saya cinta damai. Benar. Jadi tuh kalau gue sama anak-anak tuh Markus dibilang Abdel Temon. Lu tau kan Temonnya Iya siapa? tahu dia. Nah. Jadi bahannya dia semua. Jadi kita sempat ditanya Abdel Temon ya kemana-mana bareng, main basket disuruhnya gue bareng, bawa aqua bareng. Tapi gue masih bangga, gue masih jadi Abdel, ini nggak jadi Temon. Gue dulu kan gak tau Abdel Temon. Jadi gue bilang Abdel Temon lah, temennya siapa? Lu Kuso, gue berarti lu Abdel. Padahal si Temon gue gak tau. Ya sering mancing kan. Tapi hebat aja sih dulu, bener-bener parah. Nah semakin jalannya waktu man, gue nih udah nggak termasuk circle mereka dia lah. Anak basket gue tuh udah hampir nggak pernah nongkrong. Kadang-kadang doang mungkin ketemu. Nah itu gimana man mereka man, maksudnya tetap pembawaannya seperti dulu atau udah berbeda man? Cara nongkrongnya, cara obrolannya? Masih sama. Kalau kita kan namanya teman dari kecil, justru marah karena temenan dari kecil kita tahu batasan. Kita kalau ngecengin ini, wah nggak bakal marah, gitu. Jadi kalau lu tanya kayak gitu masih sama. Lu kalau main sih main aja sama ya gua sama anak yang lain. Lumayan lah buat koneksi. Iya pasti nyambung lah. Cuma ya memang kalau untuk lu buat ngembangin diri ya nggak bisa sama mereka aja mainnya. Pasti lu tetap harus
keluar. Ibaratnya lu mau disukatani terus mah temen lu ya dia lagi. Iya. Gitu. Cuma ya teman-teman gue yang sekarang itu ya circle gue sekarang ya ibaratnya ketika gue pulang kerja gue mau happy gue ketemu mereka. Oh, tetap pasti Tetep lah ya ya dekatnya itu ya udah tinggal datang aja. oh gitu. Yang nggak usah pakai nyamper Markus nggak gitu, masuk aja. Kayak gue misalkan main ke rumah lu, udah gue om tante Markus ada, gue main ke kamar lu, udah kayak gitu. Oh gitu. Udah Tetap. ya kalau lu mau main sih main aja lah, masih sama omongannya, Sama. paling lu juga yang dikatain. Iya. Dan gua tuh selalu ngomongin masa lalu nih. Nah dia Gua kalau tuh- taruh ini dia kalau nongkrong ngomonginnya Masa lalu. masa lalu dulu, tapi nggak apa-apa sih buat refresh juga. Tapi gua lebih seneng ngomongin masa lalu karena mereka hal-hal tolol nih. Sama anak-anak sini juga gua pasti selalu nanyain Iya, lu masa lalu gimana? Iya, benar. Karena gua selalu pengen tahu masa lalu lu. Karena masa lalu lu jelek. Iya sih. Kurang indah lah menurut gua anjing. Tapi Markus tuh biar gimana pun dulu yang selalu backup gue masalah keuangan sih. Jadi gue ingat satu cerita. Kita mau nonton turnamen basket kalau nggak salah ya. Gue masih kelas 1. Kita mau nonton yang kelas 2, kelas 3 di Cakrabuana lah. Nah gue kan nggak punya duit ya anaknya ya. Dia maksa-maksa nih ikut nih. Biar punya temen. Iya gue nggak tahu. Ayo nonton. Ah gue nggak ada duit Kus. Udah datang. Udah. Pas sudah ikut sampai sana kita dulu masih nyarter angkot tuh sistemnya. Udah pasti tagih patungan, mana man duit lu? Lah gua enggak ada duit, Kus. Anjing enggak ada duit. Lah kok dia marah aja. Padahal dia ngajak kan. Tapi gua backup juga. Ya, tapi marah-marah juga. Karena 7.000. Emang Abdel. Kan bangsat ya. Lah kan gua udah bilang dari Sukatani, Kus, gua enggak ada duit, Kus. Udah lu ikut aja ya. Udah. Gua cuma bawa duit goceng. Bawa duit goceng nih. Buat Di sana ST. jajan di sana ST 2.000. Patungan angkot 6.000. Ya Kus uang gua tinggal 3.000. Lah dia marah anjing. Di si anjing lu jalan kagak bawa duit. Lah kan gue udah bilang goblok. Tapi dibayarin juga sama juga. Tapi emang Tapi dihina dulu. dicenginnya seminggu anjing. Kan emang bangsat ya. Dia bisa ngecekin gue dari sisi ekonomi doang. Enggak, tapi ya, gua tuh kenal Amanda tuh bener-bener sedekat itu dibandingkan yang lain ya mana. Kalau gua Iya. dibandingin yang lain, gua tuh sama Amanda tuh dibilang main basket berdua siang-siang bolong berdua, ayo. Iya. Tanpa ada yang lain ya. Pokoknya lu apa-apa Gua samper bareng dia, aja deh. ya gua samper dia main berdua, main. Tanpa peduli ada yang lain gitu. Tadi yang lanjut gua dateng aja tanpa ada kayak gitu. Gue sedekat itu dulu sama Amanda. Ya ribut-ributnya pasti ada. Ribut-ributnya gue juga orangnya tipikal orang yang gak tahan berantem nih. Iya. Kayak musuh-musuhan tuh gue gak mau Nggak enak sebenarnya. sih emang, Apalagi sebenarnya. waktu sendiri kan. Gitu. Man, lu sekarang kerjaan gimana man, kan di covid gini man? Nah iya tuh kan Gimana, Man? orang-orang pada keserang ya mentalnya gara-gara covid anjir. Gua Dari nggak segi tahu- kerjaan, gua nggak duit tahu apa Irfan segala lu macem. kantoran nih. Anjing berat ya bahasanya nih. Nah ini udah mulai dewasa nih. Udah mulai Dewasa nih. Udah nggak Jangan receh mulu dong. Udah nggak gebras-gebros lagi nih. Iya. Gebras dulu aja. Otak lo. Jadi gue ya kalau gue cerita gue lulus kuliah itu kan 2015 gue lulus ya gue kerja lah. Kerja di situ bisa dibilang sih gue apa ya ngalamin fase hidup naik turun lah. Jadi gue ngerasain itu ketika gue lulus kuliah gue kerja, gue pendapatan gue itu bukannya gue sombong atau apa, gue dapet itu memang lebih di atas standar anak-anak yang lain lah. Ya. Ya dibandingin sama anak-anak S1 ya gue nggak perlu sebut kerjaannya apa lah ya. Udahlah gue di situ bisa nikmatin lah, alhamdulillah gue kayak ngerasa anjing orang kaya baru. Iya, OKB. Udahlah kerja sana sini sempet punya mobil juga gitu kan. Iya bener man. Walaupun sekarang udah dijual. Ih anjing, padahal lu kece banget bawa mobil dulu tuh. Ya namanya hidup. Naik turun. Tapi dulu gue juga tahu lu pernah nebeng sama mobil cewek lu. Itu yang di Kopassus, yang gebras-gebros. Ah, tikas anjing itu. Itu. Anjing, tapi cakep man. Masa sih gue nggak ngerasa dia cakep-cakep. Lu demen juga. Tapi edek. Lu demen berarti. Hah? Lu lagi. Gue no comment. Saya no comment. Lu ngincer juga berarti. Saya kalau itu no comment dah. Jadi kalau itu mau cerita yang mana dulu nih? Iya, kerjaan lu aja. Yang Gue cuma kerjaan doang ya tadi. Intermezzo aja. Ya. Jadi kalau kerjaan gue terakhir ketemu Nima yang di PRJ ya, no? Iya di PRJ. Iya. Iya gue lagi event PRJ. Nah, gue kebiasaan gue dari dulu ya, dari kecil sampai sekarang tuh gue nggak suka bawa duit cash tuh lebih.
di dompet. Oke. Jadi gue inget banget tuh gue ke PRJ ada kerjaan jaga pameran. Oh ya. Gue tuh dompet bawa tapi nggak ada isinya. Biasanya gue naruh itu di kantong-kantong gini. Oh ya, receh-recehan. Ya recehan. Ya. Tapi recehannya bukan 2.000, recehannya cepet, gocap gitu. Iya. Tapi megang di kantong. Waktu itu gue cuma megang duit gocap. Kan bawa mobil parkir 30.000 kan. Iya. Tinggal 20.000. Lah tiket masuk 70.000. Gue sempet ini kan pede di dompet paling masih ada duit lah selembar gitu. Udah tuh pas nyampe anjing kok nggak ada ATM. Biasa ada lah ATM dadakan kan, ini nggak ada. Yang pintu gate kita masuk itu nggak ada. Nah gue ketemu Nino, no ya, weh, nah ngapain? Ini pameran, oke, gue ke dalam duluan ya. Pas ke dalam udah ngantri tiket, lah, iya uang gue kagak ada. Gue muter balik, no lu ada duit nggak? Pinjam sama Nino anjing. Dalam hati gua Ingat gak? anjing. Dalam hati gua anjing. Untung gua lagi megang cash. Untung lagi megang cash. Gua juga biasanya enggak pernah megang cash. Gua paling males megang cash banyak-banyak. Iya, Nah, jadi- itu hari itu bener-bener gua emang buat di dalam ongkos gue. Soalnya ada sebenarnya ATM tapi di dalam jauh banget, iya. man. Versi kan Gua gitu. males ngambil ke ATM-nya dan ngantri banget kan. Oke, udahlah, nih nggak apa-apa deh. Gue bilang, ntar gue sama temen gue aja tarik tunainya. Gue bilang, nggak apa. Karena kalau lu kan ada kartu peserta itu. Iya, langsung masuk Masuk gue. lu. Nah, Ini lu langsung cuma masuk. nge-scan doang. Kalau gue kerjaan di dalam gue mesti bayar tiket. Bayar juga ya? Bayar, tapi nanti di reimburse Iya, sisanya. iya. Jadi itu gue ketemu Nino terakhir kocak juga anjing, udah lama gak ketemu. Sekalinya ketemu minjem Sekalinya duit. ketemu minjem duit. No minjem duit. Tapi ini dia. Bukan. Kalau itu mah nge-DM gue tuh kayak. Minjem duit. Ya udah, habis itu gue masih kerja di tempat yang sama. Terus gue ya sempat nganggur lah, gue kalau pandemi gini gue nganggur. Kemarin sempat dari Maret lah. Wah, gue sempat yang bener-bener yang wah gila, terus gue yang tadinya biasa megang duit, gue di bulan Mei itu puasa ya, puasa Asli kemarin. itu tahun ini parah sih ya. Gue sampai yang mau beli rokok aja tuh gue nggak ada duit, sempat ngerasain. Cuma di situ gue pembelajaran gue jadi kayak, wah ternyata punya duit nggak ada duit tuh sama aja. Yang bakal backup lu tuh orang tua. Iya benar. Setuju gue, mantap. Jadi se kayaknya lu deh. Anak lah. Orang ya sekaya-kayaknya anak tuh orang tua tuh Orang tua pasti bakal nggak lebih minta backup. apa-apa. Pasti bakal Pasti ketika lu lagi megang duit lebih, orang tua lu nggak minta yang macam-macam. Tapi ketika lu nggak ada duit, orang tua lu kan yang bantuin. Iya, pasti Cakep, backup. man. Kayak gue pernah ya main Twitter lah, sosmed gitu. Gue sempat yang sampai anjing gue sampai pengen nangis nih baca. Jadi gue baca ada tweet, semiskin-miskinnya lu, serendah-rendahnya lu, cuma nyokap lu atau bokap lu yang masih bisa banggain lu di luar. Cakep, man. Iya. Bener tuh, man. Bener. Soalnya nggak mungkin Bener, orang bener. tua lu tuh ngejelekin lu kalau Anak sendiri, contoh iya. deh tetangga nanya anaknya kerjanya apa gitu, pasti dibagus-bagusin gitu. Gue pun di rumah begitu, biarpun ya gue di kerjaan gue anjir keringet sampai ke bol-bol bos, tapi ya gitu. Nah karena keserang pandemi gini, gue jadi kayak wah anjir, gue next time kalau emang nih corona kelar, gue harus lebih bisa menghargai uang gue. Iya. Tuh. Jadi ya ketika lu susah cuma nyokap lu lah atau bokap lu itu yang percaya anaknya itu hebat. Bener. Walaupun kita kadang ngerasain gue bego, gue biasa aja, tapi orang tua tuh selalu percaya gitu. Iya. Ini anak gue nih bisa, nih anak Iya, gue bener. nih. Ya gue nih sampai ya nyokap gue kan tau lah gue ngerokok kan. Itu inget banget gue udah ya laporan lah sama bokap nyokap. Pah mah udah nggak ada duit lagi karena kan biasa kan gue yang bayar ya kebutuhan rumah lah. Ya. Sampai udah nggak ada duit lagi tuh kan. Puasa aja. Nah di sini gue cerita aja lah, nyokap gue kan ngerokok. Nah jadi waktu gue nggak ada duit itu, gue ngerokok ngintil, bukan ngintil sih, ngutil kali ya. Sebat, iya. Gue juga gitu. Sebat. Kalau nggak ada. Ngutil nih. Mungkin nyokap gue curiga atau gimana, kok rokok gue habis gitu. Akhirnya sampai yang dia nawarin, Kak mau beli rokok, anjing gue di situ kayak wah. Anjing, Gila, pedih, terenyuh man, banget, pedih. terenyuh. Mata tuh, Asli. siapa sih ini yang motong bawang di sini? Iya. Iya, man. Siapa sih? Rokok lo racun, Iya. racunnya sendiri. Kak mau beli rokok, nih beli 2 ya, satu buat mama, satu buat kakak. Buset, gue di situ kayak ngerokok aja tuh kayak anjing. Beban. Ya di situlah ketika gue sekarang alhamdulillah baru kemarin dapat kerjaan tuh gue jadi kayak
ya udahlah, duit ya mungkin kita butuh, tapi tetap duit tuh nggak yang sampai yang bikin lu gimana tetap orang tua atau keluarga lah. Iya emang. Ya ada positifnya juga sih dari corona kayak gini. Nah itulah yang gue bilang, kenakalan kita tuh kalau udah sama orang tua sembah sujud. Bener, harus. Kita nakal di luar, gebras. Tapi kalau balik ke rumah cium tangan. Buang. Bener. Setuju. Nggak boleh lo kayak gitu karena emang backup pas. Bener. Ya kayak gimana pun. Karena gue juga jujur juga pas gue lagi ya, masa jaya-jayanya gue lah, gue tuh nggak deket sama, ya agak ngejauh lah sama keluarga bokap nyokap. Karena gue kerjaan gue dulu tuh emang yang pergi pagi pulang malam. Rumah tuh udah kayak hotel. Asli gue juga gitu sih. Tempat transit. Lu kerja pulang tidur, besok berangkat lagi. Sabtu Minggu pun begitu. Yang gue ngerasain lu udah bawa mobil mulu gitu lu, updatean lu. Ya itu. Iya. Ya ibaratnya ketika lu pulang kerja, anak-anak ajak nongkrong sini lah, jalan. Tapi kalau bokap nyokap ngajak jalan, tar dulu. Iya. Bener man. Sedih nggak? Sedih Terus man. ketika lu nggak punya itu semua, terus tiba-tiba orang tua lu yang menghibur. Teman-teman lu yang ngajakin lu nongkrong itu nol. Iya. Orang tua lu di situ yang ada. Ya sebenarnya mereka ada, cuma Tetap nggak yang impact-nya sebesar orang tua. Wah iya, yang tahu sedetail lu mau rokok kak. Iya. Racun bos, bener-bener racun. Iya. Tapi ya dia tahu mulut asem yang kan nggak mungkin. Kok rokok saya berkurang terus? Kayak gitu. Gue juga pandemi ini ya sama aja man. Ya semakin kita hidup ya kan. Nggak yang dulu apa-apa, yuk gas. Sekarang udah mikir nahan, mau bener-bener nahan. kemana? Besok gimana ya? Kayak gitu pasti. Bener. Emang bener-bener nahan banget ya gimana ya? Karena lu kalau misalnya tetap jor-joran susah juga. Kayak gua kemarin udah nahan senahan-nahannya aja, gua bener-bener patah juga pertahanan gua nih anjir. Pasti. Gila. Emang kayak karena ini kayak bener-bener lagi nggak bisa ditebak kapan selesainya, kapan mulai lagi normal lagi gitu, kerjaan normal lagi kan susah juga ditebaknya mau kapan gitu. Makanya pembelajaran banget deh bener-bener nih corona kayak gini tuh. Ya tapi sebenarnya memang sih kalau untuk masalah roda berputar di atas atau di bawah, gue sih lebih setuju kalau kita tuh di atas terus, kalaupun jatuh nggak yang jatuh-jatuh banget. Iya. Karena ya kalau namanya hidup ya sebisa mungkin kan lo ngitung lah ya. Ngitung Kalkulasi. Jadi gue nggak setuju sih orang kalau mau sukses tuh mesti hancur dulu sampai ke tanah-tanah sih, gue nggak setuju. Ya, bener man. Tetap ada batas yang harus lo tentuin. Misalkan oke lah gue jatuh tapi gue di sini gitu. Tapi ya itu lagi balik lagi ketika lo nggak ada orang yang support lo di belakang sih susah bener itu. Nah ini man, terakhir deh nih, gue nggak tahu, kan gue jarang, gue komunikasi aja udah nggak pernah sama anak basket ini. Lu tetap, lu planning ke depan lu apa nih man? Walaupun masih pandemi nih, planning ke depan lu nih, lu mau apa? Bukan karena nggak pernah ya, nggak tahu juga. Kalau gue sih ya jujur aja karena kondisi gue sekarang gue nggak muluk-muluk lah ya. Gue tuh cuma pengen apa-apa yang gue mau tuh cukup aja. Ya entah dari segi kerjaan, walaupun gaji nggak gede-gede amat, tapi ya cukup lah. Tapi Sabtu Minggu ada waktu untuk istirahat atau jalan-jalan atau buat keluarga atau orang terdekat. Itu sih paling gitu aja. Planning gue nggak yang muluk-muluk gue mau jadi presiden, gue yang mau jadi orang kaya, enggak. Tapi kalau merit man, lo ada kepikiran nggak nih? Karena gue nggak tahu nih, gue teman gue merit, gue nggak tahu nih sama basket gue. Iya. Jangan sampai gue nggak tahu lagi. Tahu anjir. Iya. Jangan sampai gue nggak tahu lagi nih. Nah itu kalau ngomongin masalah Merit, ya gue sekarang belum punya pacar ya. Oke. Jujur aja sih kalau pandangan gue masalah merit, gue kayaknya merit umur 30 ke atas gue gak ada masalah. Ya. Karena jujur aja gue, kriteria gue yang mau gue kawinin tuh cewek satu kaya. Oh itu. Tapi jujur ya. Tapi ya gue juga dulu sama nih. Gue juga pernah mikir kayak gitu. Iya. Buat dongkrak. Ini gimana caranya mau ekonomi? Jadi kriteria nomor satu bukan cantik, kaya. Enggak lah. Anaknya orang kaya. Nah biasanya gitu tuh. Enggak, maksud gue gini. Enggak jujur aja. Bukan berarti kaya, jadi gue tuh pengen gue punya pasangan tuh yang ketika gue punya penghasilan gue bisa bagi ke sini, ke orang tua, ke adik gue, dia nggak marah. Kan ada ya kita punya misalkan nikah, punya istri, kok gajinya dikasih ke orang tua mulu. Nah gue nggak mau seperti itu. Dan kompromi itu kan dimulai sebelum nikah. Bener. Dan terutama soal duit tuh bener-bener harus dikompromiin banget. Sensitif banget soalnya biarpun udah suami istri juga. Nah makanya untuk masalah merit gue belum ada planning lah, masih gelap. Karena gue mau memulai hubungan serius aja. Ya gue terakhir pacaran aja 2015 aja.
Serius lu, Man? Serius. Gue terakhir pacaran 2015. Gue 5 tahun jomblo berarti. Karena mau pacaran serius itu ini cuy, apa? Berat. Menguras tenaga dan pikiran. Pikiran. Gitu. Jadi kalau kompromi gue ya kalau misalkan emang ada yang mau jalanin serius itu dulu satu. Ketika gue nanti nikah sama lo, gue punya gaji misalkan 5 juta, anggaplah 50% atau 40%, 30% itu gue bakal kasih ke orang tua. Ya karena bokap nyokap gue bukan keturunan pejabat. Pejabat, iya benar. Dan dia nggak marah masalah itu, ya udah kita bisa lanjut. Benar. Dan sekarang gue belum ketemu orang yang begitu. Ya itu dia untuk masalah planning nikah sih gue masih gelap terus. Kalau lu gimana? Kalau gua sih tetap ada gua. Deket-deket ini, Man. Lo jomblo nggak sekarang? Enggak. Ini. Ada, Man. Lu begini-gini udah punya pacar ya? Udah. Jangan sampai hilap makanya. Cepat aja, cepat. Jangan sampai hilap. Kalau udah hilap kan Gue udah bilang pokoknya jangan sampai lebih dari 2 tahun deh. Kalau lo takut sama masalahnya. jadi ngerinya dia udah terbuka mata dia. Kok gue mau ya sama dia ya? Iya, kalau udah ada cincin kan udah, kalau biarpun sadar juga ya udahlah ya, udah sampai mati nih. Tapi nih, Man, gue nanya lagi. Lu pressure dari teman-teman lu yang gua tahu tadi barusan nongkrong di luar kan udah pada nikah. Lu ada pressure di diri lu nggak? Anjing, teman-teman gua udah pada mau nikah, udah nikah malah. Nggak ada, gue malah kadang suka dicengin. Kan Nggak laku. Gue dicengin mulu. tapi lu nggak ada ini ya. Kalau orangnya kayak anjing udah nikah, gua harus nikah cepet, nggak peduli itu sama siapapun, yang penting gua nikah cepet. Lu Gue santai sih. Gue sempat kepikiran gini, gue nggak nikah aja nggak masalah. ya Gue nikah umur 40 nggak masalah. masalah. Paling nikahnya sama janda nih. Buy one get one. Masih jos lah kalau Masih cowok jos. mah, masih Iya, jos. masih jos. Ya gitu, gue kalau ngomongin masalah pernikahan sih nggak yang gimana, gue santai sih. Santai ya. Ibaratnya kompromi nomor 1 itu kaya, Bener. bukan kaya, mau kompromi masalah Duit. Duit sensitif. Bener, Nah, itu. karena Gitu. sensitif, bener. Ya kalau misalkan dapat yang kaya, alhamdulillah. Ya. Tapi bukan berarti manfaatin juga. Ya, Maksudnya iya. biar bisa backup gitu. Di saat kita susah. Lagi susah. Karena kalau kayak gitu kan ya itu kompromi di dalam keluarga lo sendiri gitu. Lo bisa backup nggak kalau misalnya ya perjanjian gitu. Iya, karena kalau misalkan gue dapet misalkan si cewek ini kaya, ya gue kan bisa, gue bukannya cuma mau dia kaya doang, gue bisa ngasih ke lu sesuatu. Iya. Gue lebih perhatian, gue lebih sayang sama lu. Gue antar Gua ada nilai plus lah. gue dari antar orang jemput lain. dia kerja, Iya. nganggur dong gue. Ya enggaknya kan antar dong bisa, jemput juga bisa. Antar jemput doang, habis itu Iya. jaga anak. Numpang hidup, Numpang hidup aja. jaga anak main Mobile Legends. Tapi ATM istri dipegang sama dia. Nih uang bulanan lah, gue dinafkahin aja. Enggak gitu juga lah. Jangan sampai kayak gitu gila lu. Gak ada harga dirinya. Kalau gue cowok. sih orangnya tetap yang mau berkarir lah, Iya, iya. biar otak gue nggak beku. Iya lah. Karena lu kalau nggak kerja, kalau di rumah doang. gue nganggur 6 bulan aja, ketika gue kerja kok gue merasa bego aja. Iya. Karena ketika lo kerja lo dapat kenalan orang yang punya pikiran lebih di atas lo, ya lo kan nyerap ilmu lah. Gitu. Jadi tetap harus kegiatan lah, entah lo usaha, entah lo kerja, biar otak lo nggak goblok-goblok amat. Iya, biar tetap dipakai mikir gitu. Biarpun usaha sendiri kan tetap mikir ya anjing. Ya kayak gini bikin YouTube, Iya. usaha. Usaha. AdSense ntar bagi ya. Atur, Man. Atur kalau itu. Ini gua karena tapi kita aman lah. ya kita ini ngebuka sekarang nih. Kenapa kita ngebuat YouTube nih? Emang untuk AdSense? Bukan. Karena gua tuh ngebuat YouTube sama Markus Sebenarnya itu bukan, Man. awalnya karena gua hobi ngobrol sama Markus. Gua tuh di tongkrongan ini, Man. Cuma kita berdua yang nongkrong. Iya, gua Lebih tuh sering. karena yang lain udah pada sibuk kan, udah pada sibuk dengan Sibuk keluarganya nikah. masing-masing, dengan pekerjaannya gitu. Yang ada waktu tuh sekarang gua sama Markus doang. Jadi gua bener-bener tiap ketemu gua nggak pernah diem-dieman, kayak cuma nongkrong terus main handphone. Itu jarang. Yang lebih sering tuh gua ngobrol, tapi Kok kocak obrolan kita? kocak. Dan gue tektokannya masuk terus nih sama Markus. Akhirnya gue udah ada kepikiran, sebenarnya gue udah kepikiran dari awal tahun ini, Man. Dari awal tahun ini gue udah kepikiran, cuma nggak gue sampein ke dia. Ternyata dia pikirannya tuh sama kayak gue. Kalau pengen bikin YouTube karena bikin YouTube ini karena hobi gitu. Berangkat dari hobi kita ngobrol. Terus ya udah, kenapa nggak kita share? Karena obrolan kita lucu gitu, dari hobi. Ya kita bisa ngehibur orang apa gitu segala macem kan. Dan ini kayak ngebuka kartu, Man, ibaratnya. Iya, Lu di ngebuka Instagram kartu. gua nyarinya bagus-bagus nih. Iya. Lu nge-post yang bagus-bagus. Kayak gua sama lu sekarang. Gua kan selalu nge-adjust lu yang ke arah negatif. Ke arah negatif, Gua pengen ngebuka iya. kartu. Gua selalu kok apa siapapun collab sama gua selalu ngebuka kartu. Lu Iya. game bros enggak? Nah. Itu kayak ngebuka kartu. Jadi lu kayak ini gua sekarang. Sisi lainnya Ini dari Markus. Sisi yang sebenarnya dari lu gitu. Ah. Jadi bukan karena
ya itu bonus lah menurut gua si Iya. AdSense itu. Kalau emang ada menghasilkan ya dari YouTube ini ya bersyukur gitu. Kalau emang enggak pun ya udah ini hobi gue gitu. Tapi sekarang berarti belum ada ya? Belum ada. Oh, udah kebagian dong gue. Ya emang belum aja. Ini dia kopi. Udah habis. Ngomong mulu, Bos. Iya, ngomong mulu udah Haus. juga. Ya udah mungkin gitu aja buat episode kali ini. Sampai ketemu di Marbangot berikutnya. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Dan tunggu kita di video berikutnya. Bye.